Jadi sepertinya memang benar apa yang telah disampaikan oleh Profesor Mahfud MD, bahwasannya sangat-sangat besar kemungkinan bahwasannya Budi Ari ini terlibat dalam kasus judi online. Dan adanya keterangan atau penjelasan dari Islah Bahrawi terkait dengan judi online ini, maka akan semakin memperkuat dugaan bahwasannya memang Budi Ari ini terlibat. Ya, ibarat kita menonton sebuah film ya, alur ceritanya ini sudah hampir selesai, sudah hampir menemukan titik klimaksnya. Ya, jumpa lagi dengan saya di Opsi Politik. Saya pikir kasus judi online yang melibatkan nama mantan Menteri Kominfo Budi Ari sudah mulai mereda. Ternyata bukannya mereda, malah semakin menyala. Ngeri sekali kan? Ya, semoga saja tidak sampai kebakaran ya, karena repot juga nanti kalau harus memanggil damkar. Ya, jadi repot semua kan? Ya, jadi ada kabar terbaru yang mengejutkan terkait dengan kasus judi online yang mana melibatkan nama mantan Menteri Kominfo Budi Ari yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koperasi. Memang luar biasa sekali Budi Ari ini. Setelah menjabat sebagai Menteri Kominfo, sekarang menjabat sebagai Menteri Koperasi. Jadi ya ceritanya itu begini, ada dua orang yaitu Tony dan Cencen yang mendatangi rumah Budi Ari untuk menyetorkan uang sebesar 500 juta rupiah terkait dengan judi online. Bayangkan saja, lah ini kan luar biasa sekali. Dan ternyata uang itu dibawa oleh Tony dan Cencen menggunakan bungkus kopi. Ya, saya tidak tahu bungkus kopi seperti apa, tapi sangat jelas sekali apa yang disampaikan oleh Islah Bahrawi bahwasanya uang yang dibawa ke rumah Budi Ari itu disetorkan pakai bungkus kopi. Nah, buat yang penasaran, silakan bisa langsung ngecek di podcast Deddy Corbuzier. Ya, semoga saja masih ada dan tidak di-take down oleh Budi Ari. Ya, siapa tahu kan. Ya, pada intinya masalah judol ini adalah masalah yang serius. Karena dampaknya itu sangat-sangat luas. Bahkan bisa berdampak pada kasus kriminal. Misalnya ya, akibat ketagihan judol, para korban ini bisa nekat melakukan pencurian, pembegalan, dan lain-lain. Jadi sekali lagi, judol ini adalah masalah yang sangat-sangat serius. Bayangkan saja ya, sudah begitu banyak sekali masyarakat Indonesia yang menjadi korban. Tapi di lain sisi ya, Kementerian Kominfo yang saat itu dipimpin oleh Budi Ari justru menjadi pelindung situs judi online. Lah ini kan biadab sekali. Bayangkan saja ya, mantan Menteri Kominfo Budi Ari diduga menerima uang setoran hasil judi online di rumah dinasnya. Lah ini kan parah sekali. Judol bukannya diberantas, malah dilindungi oleh orang kepercayaan dan sekaligus titipan Budi Ari bernama Adi Kismanto. Apalagi ya, ada permintaan melalui chat WA Budi Ari seperti yang disebutkan atau disampaikan oleh Islah Bahrawi dalam acara podcast bersama dengan Deddy Corbuzier. Dan yang membuat saya gak habis pikir adalah kok bisa-bisanya seseorang yang punya kekuasaan di Kominfo justru bermain mata dengan mafia judi online. Kok bisa? Ya, sekarang kalau bukan bermain mata terus apa coba? Bayangkan saja ya, untuk memblokir situs judol pun dimonopoli agar bisa mendapatkan cuan dari kompetitor. Lah ini kan parah sekali. Ya parah lah, masa enggak? Jadi ya modusnya itu seakan-akan Kominfo ini memblokir situs judol. Padahal situs judol yang lainnya itu tidak diblokir dengan harapan agar bisa mendapatkan jatah cuan. Lah ini kan sama saja dengan memonopoli judol, bener kah? Ya bener lah, masa enggak? Ya jujur saja ya, saya tidak habis pikir setelah melihat dan mendengarkan secara langsung keterangan dari Islah Bahrawi di acara podcast bersama dengan Deddy Corbuzier. Ya sebelumnya kan kita ini semua sudah tahu bahwa nama Budi Ari ini sempat disebut dalam surat dakwaan telah menerima jatah 50% dari pelindungan situs judi online. Nah selain nama Budi Ari ada juga tuh beberapa nama lainnya yaitu Adi Kismanto dan Zulkarnain alias Tony. Jadi mereka ini disebut-sebut telah menerima jatah masing-masing 20% dan 30%. Nah, bahkan ya Adi Kismanto dan Zulkarnain telah ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa. Bayangkan saja. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah mengapa nama Budi Ari ini masih belum diperiksa? Kan itu pertanyaannya. Ya, memang sih sebelumnya Budi Ari ini pernah diperiksa terkait dengan kasus judi online. Tapi kan itu sebelum namanya disebut dalam surat dakwaan atas 4 orang tersangka. Jadi setelah nama Budi Ari disebut dalam surat dakwaan menerima jatah 50% dari perlindungan situs judi online, maka sudah seharusnya pihak kepolisian segera memberikan respon cepat untuk segera memeriksa Budi Ari. Ya sekarang jangankan soal jatah 50% ya. Lawong Adi Kismanto kalau bukan titipan Budi Ari pasti tidak akan lolos menjadi tenaga ahli di Kominfo.
Jadi memang peran Budi Ari ini sangat-sangat luar biasa sekali. Dan itu sudah pernah saya jelaskan di konten saya sebelumnya, silakan bisa ditonton. Jadi sepertinya memang benar apa yang telah disampaikan oleh Profesor Mahfud MD. Bahwasanya sangat-sangat besar kemungkinan bahwasanya Budi Ari ini terlibat dalam kasus judi online. Dan adanya keterangan atau penjelasan dari Islah Bahrawi terkait dengan judi online ini, maka akan semakin memperkuat dugaan bahwasanya memang Budi Ari ini terlibat. Ya, ibarat kita menonton sebuah film ya, alur ceritanya ini sudah hampir selesai, sudah hampir menemukan titik klimaksnya. Dan saya sangat-sangat yakin Presiden Prabowo Subianto sudah tahu soal ini. Jadi ya, saran saya sebaiknya Budi Ari segera mengundurkan diri. Ya, menurut saya langkah itu akan jauh lebih baik daripada menunggu dipecat oleh Presiden Prabowo. Nah, jadi mau pilih mana? Mau pilih dipecat atau mengundurkan diri? Ya, semua pejabat dan menteri harusnya peka terhadap apa yang telah disampaikan oleh Presiden Prabowo saat di upacara peringatan Hari Pancasila kemarin. Nah, jadi ya, Presiden Prabowo ini memberikan ultimatum bahwasanya apabila ada pejabat yang tidak bisa bekerja dengan baik, maka lebih baik mundur. Itu yang disampaikan oleh Presiden saat di hari upacara Harlah Pancasila. Nah, supaya lebih jelas ya, silakan bisa disimak terlebih dahulu cuplikan videonya berikut ini. Saya memperingati semua unsur di semua lembaga, segera benah diri, segera bersihkan diri. Karena negara akan bertindak. Negara kita kuat. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu. Tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang dasar, akan kita tindak. Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan. Gimana setelah menonton cuplikan video barusan? Sudah sangat jelas sekali kan arahannya. Jadi tunggu apa lagi coba? Ya, sebaiknya Budi Ari ini segera mengundurkan diri agar bisa lebih fokus dalam menghadapi kasus judol yang menyeret namanya. Belum lagi terkait dengan kasus dengan PDI Perjuangan. Nah, jadi Budi Ari ini punya masalah begitu banyak. Dan sebelum saya akhiri ya, saya ingin mengingatkan sebuah peribahasa. Sepandai-pandainya menyimpan bangkai, baunya pasti akan tercium juga. Ya, kita doakan saja semoga Presiden Prabowo Subianto mampu untuk membereskan masalah korupsi di negeri ini. Ya, paling tidak beliau mampu untuk menyingkirkan orang-orang yang bermasalah di sekelilingnya. Ya, meskipun saya yakin semua itu tidak mudah. Nah, jadi gimana menurut kalian semua? Silakan berikan komentarnya di bawah. Ya, saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di opsi politik berikutnya.